kalau adik-adik lihat, untuk menjadi guru yang profesional itu adik-adik bukan cuma harus punya ijazah atau kualifikasi akademik aja, tapi adik-adik juga harus terus mengupdate kompetensi, ya. Dan yang terakhir adik-adik harus punya sertifikasi, ya. Nah, sertifikasi ini dia diberikan atau dikeluarkan tidak bisa oleh sekolah, ya, tapi biasanya oleh universitas yang sudah mengadakan program profesi guru, ya, tuh. Jadi, dan itu harus terdaftar di pemerintah. Jadi adik-adik jangan sampai nanti kuliah yang belum terdaftar, ya, karena nanti akan sulit untuk adik-adik mengurus surat-suratnya ke depannya, ya. Nah, dari kalimat atau dari pernyataan tadi, peraturan undang-undang ini, maka adik-adik bisa menyimpulkan yang pertama, adik-adik itu pastinya harus lulus dulu, punya ijazah S1 sekurang-kurangnya, lalu yang kedua adik-adik punya sertifikat sebagai guru. Nah, kalau dibilang profesionalitas atau profesi guru tuh harus seperti apa sih ini, ya. Di sini sudah ada bahwa guru itu harus punya bakat dan minat, ya, panggilan jiwa. Jadi kalau adik-adik sekarang masih belum menemukan minat atau bakatnya, boleh direnungkan kembali ya, mau jadi guru atau enggak. Karena jadi guru itu nanti seumur hidup dan perannya adik-adik sangat penting dalam hidupnya murid-muridnya adik-adik. Dan yang berikutnya harus punya komitmen, lalu harus punya kualifikasi akademik, dalam hal ini ijazah, ya. Terus yang berikutnya lagi harus punya kompetensi ngajar, pedagogis, ya, harus bisa menilai soal, harus bisa buat soal, ya. Dan yang berikutnya lagi punya tanggung jawab. Jadi jangan sampai adik-adik nih mau lulus, misalnya adik-adik pakai joki ujiannya gitu ya. Nah itu nggak boleh sama sekali, karena adik-adik itu bertanggung jawab. Ketika adik-adik belajar bukan cuma bertanggung jawab untuk dirinya adik-adik saja, tapi juga bertanggung jawab untuk peserta didik yang adik-adik ajar. Gitu, ya. Nah, terima kasih buat adik-adik yang sudah bergabung. Sekarang sudah ada 20 orang di dalam room Zoom-nya. Saya sudah rekam juga, nanti adik-adik akan saya berikan rekamannya supaya bisa pelajari kembali. Kita, buat yang baru bergabung, ini sekarang sedang membahas tentang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, yang tadi saya sudah bagikan juga di grup WhatsApp-nya, ya. Nah, adik-adik yang baru bergabung, silakan boleh menuliskan nama lengkap dengan NIM yang untuk absensinya. Oke, terima kasih. Nah, kalau adik-adik lihat di sini, adik-adik punya kualifikasi akademiknya itu harus melalui program pendidikan tinggi sarjana sekurang-kurangnya atau diploma 4. Tapi sekarang sudah sarjana, ya. Nah, kalau sampai adik-adik belum lulus, maka belum bisa dikatakan sebagai guru. Oke. Nah, jadi guru saja lulus S1 masih belum selesai ya. Sekali lagi adik-adik harus ikut program sertifikasi atau program pendidikan profesi keguruan atau profesi guru, ya, setara dengan profesi seperti dokter, nurse ataupun notaris, ya itu. Nah, terus berikutnya lagi adalah guru harus punya kompetensi ini, dan itu tidak bisa dilakukan hanya dengan adik-adik belajar di kelas aja, tapi adik-adik juga harus praktek ngajar. Jadi makanya itu kalau adik-adik tahu di semester 7, adik-adik ada program PLP, ya, sekarang namanya program pengenalan lingkungan sekolah, dan juga nanti kalau adik-adik sertifikasi atau pendidikan profesi guru, nanti juga ada PPL, ya. Oke, nah ya, adik-adik silakan lihat kembali sertifikat itu dia sekali lagi diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Jadi bukan sekolah yang kasih sertifikasi apa namanya yang memberikan sertifikat guru profesional, tapi dari perguruan tinggi. Jadi adik-adik harus kuliah lagi, ya. Nah itu juga harus sudah diakreditasi. Jadi kalau belum diakreditasi jangan ya. Tuh. Nah di sini untuk kualifikasi pendidikan guru itu biasanya kalau
adik-adik sudah menjadi guru, itu adik-adik bisa mendapatkan tunjangan dalam artian gaji, terus nanti adik-adik juga bisa mendapatkan apa namanya tunjangan-tunjangan lainnya. Hanya saja ada syaratnya ya, yaitu adik-adik harus terus apa namanya mengupdate pengetahuan, keterampilannya adik-adik ya, karena menjadi guru itu tidak mudah dan adik-adik harus terus belajar, baik itu tentang peserta didiknya, baik itu tentang keilmuannya ya. Karena apa yang adik-adik pelajari sekarang belum tentu itu nanti cukup untuk membekali adik-adik di masa yang akan datang 4-5 tahun lagi. Ya, jadi harus terus belajar, baca banyak buku ya. Nah, kalau adik-adik itu nanti bergabung sudah lulus nih ya, sudah lulus jadi guru, sudah mengajar, adik-adik juga bisa bergabung dalam organisasi-organisasi profesi seperti ada namanya PGRI kalau adik-adik tahu ya, Persatuan Guru Indonesia ya, dan juga adik-adik bisa ikut asosiasi-asosiasi guru lainnya supaya adik-adik juga bisa terus mengupdate pengetahuan dan keterampilan adik-adik melalui pelatihan-pelatihan yang diadakan ya. Nah, berangkat dari yang tadi adik-adik sudah pelajari ya. Sekarang pertanyaan saya adalah kalau adik-adik nanti jadi guru ya, adik-adik harus melalui apa saja? Tadi saya sudah singgung sedikit ya. Silakan adik-adik boleh tulis di kolom chatnya. Menurut adik-adik untuk menjadi guru adik-adik harus melalui apa saja ya? Silakan. Boleh. Apa saja yang adik-adik harus lalui untuk menjadi guru yang profesional? Ada yang mau menjawab atau mau tuliskan di kolom chatnya? Boleh? Boleh angkat tangan? Frederick, mungkin? Atau yang lain ada yang mau? Silakan angkat tangannya. Ya, Rensiana, silakan. Rensiana? Ya, silakan. Ya. Iya. Silakan Rensiana. Apa saja yang harus dulu untuk menjadi guru yang profesional, yaitu yang pertama, menurut saya harus menguasai materi, terus memberikan contoh yang baik atau berlakulah positif agar tentunya dalam lingkungan kelas atau dalam ruangan kelas. Untuk menjadi guru yang profesional kita harus memberikan contoh yang baik kepada siswa agar siswa juga bisa mencontohi hal tersebut. Dan berikutnya melakukan komunikasi yang baik dan tepat kepada siswa, dan harus bersikap fleksibel. Mungkin hanya itu dari saya. Oke. Oke, ada lagi yang lain yang mungkin mau menyampaikan? Terima kasih Rensiana. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi yang mau menjawab yang lainnya? Boleh? Anita Yoleng, silakan. Ya. Boleh dinyalakan dulu mikrofonnya? Ya, silakan. Menurut Anita, seperti apa ya cara prosesnya ketika adik-adik ingin menjadi guru? Ya, silakan. Sudah dinyalakan. Menurut saya, menjadi seorang guru yang profesional itu menjalani pendidikan, yaitu dengan mengambil pendidikan kuliah di program studi kependidikan atau keguruan. Yang kedua, menguasai kurikulum. Tentu harus menguasai kurikulum pendidikan yang diterapkan bisa saja berubah dari tahun ke tahun dan menguasainya dengan baik. Yang ketiga, menguasai materi. Selain kurikulum, harus menguasai materi pembelajaran dengan baik. Mempelajari setiap materi yang akan disampaikan pada siswa sesuai dengan bidang studi yang dipegang.
Oke. Yang berikut, menerapkan metode belajar yang baik atau tepat. Guru profesional harus bisa menerapkan metode belajar yang tepat bagi siswa dan memilih metode belajar yang efektif. Berikut, memberikan contoh. Guru yang profesional memberikan contoh yang baik kepada siswa. Guru tidak hanya menurunkan ilmu saja, tetapi perilakunya positif kepada siswa. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih ya Anita tadi menambahkan yang sudah disampaikan Rensiana, yaitu selain memberikan contoh bagi siswa itu harus lulus program sarjana dulu, terus harus menguasai kurikulum, menguasai materi, dan juga bisa menerapkan metode belajar yang tepat dan efektif. Terima kasih. Nah, berikutnya ada lagi yang ketinggalan, tadi saya sudah sampaikan beberapa, silakan adik-adik ada yang mau menambahkan? Ya, silakan. Menurut saya, Ibu, untuk jadi guru yang profesional itu kita melakukan inovasi dan melakukan perubahan di dunia pendidikan dengan terus berinovasi. Yang kedua, sama sekarang kita harus menggunakan teknologi informasi, contohnya kita menggunakan HP untuk belajar, untuk menambahkan ilmu. Yang ketiga, kita harus sebagai guru kita harus bersifat fleksibel. Dan kita harus menggunakan fleksibel dengan menghadapi para siswa. Kita sebagai guru jangan terlalu kaku, meskipun kita memang harus tegas, terima masukan dari siswa, dan jadilah pribadi yang lebih terbuka untuk menghadapi para siswa, Ibu. Oke, terima kasih ya. Jadi tadi menambahkan inovasi menggunakan teknologi informasi, tadi fleksibel sudah disebutkan Rensiana, dan ini yang terakhir adalah tentang mengerti siswa ya. Nah, sekarang terima kasih Kristina Muda Kakak. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, tadi ada yang ketinggalan ya, kira-kira apalagi yang harus dilakukan oleh guru supaya bisa menjadi guru profesional selain lulus S1, selain punya kompetensi menguasai materi, kurikulum, tentang perkembangan peserta didik, tentang menjadi contoh, disiplin yang positif, seperti apa nih? Ya, ada yang bisa bantu? Ada yang terlewat soalnya tadi, ya. Apa ya? Oke, terima kasih buat 25 mahasiswa yang sudah absen. Silakan. Di sini ada Angelina Claritayos. Bapak, kasih kecil Bapak. Oke, silakan. Ya. Ini masih sedikit dari Tina. Apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menjadi guru yang profesional itu? Ikuti pelatihan demi meraih gelar guru profesional. Itulah beragam jenis pelatihan. Ada banyak program pelatihan yang disediakan untuk para tenaga pengajar. Pelatihan ini akan meningkatkan kualifikasimu dan membuat kamu menjadi guru berkualitas. Yang berikutnya, bersikap fleksibel. Guru profesional juga harus fleksibel menghadapi para siswa. Jangan terlalu kaku, meskipun kamu memang harus tetap tegas. Terima masukan dari siswa dan jadilah pribadi yang lebih terbuka. Oke. Ya, tadi menambahkan ya dari yang Kristina itu ikut pelatihan. Oke, terima kasih Angelina. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya, terima kasih ya. Oke. Ya, ada lagi yang mau menambahkan? Ada yang masih belum pas nih jawabnya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa nggak cukup S1 aja. Harus ngapain? Sampai bisa jadi guru profesional. Ya? Angelina? Lanjutkan S2. Iya, harus lanjutkan pendidikan profesi guru ya. Pendidikan profesi guru. Oke. Nah, adik-adik boleh lihat di Permendikbud Permenristek Dikti 55 tahun 2017. Saya tampilkan ya. Ya, Ibu. Oke. Ya. Adik-adik boleh lihat di sini, ini adalah standar
pendidikan guru ya. Jadi adik-adik sebagai guru itu kurikulumnya semua mengacu pada standar Permenristek-Dikti ini ya. Nah, silakan dilihat di sini. Yang pertama adalah ini pasti dilakukan oleh pendidikan tinggi. Jadi harus melalui perguruan tinggi. Oke. Nah, STKIP ataupun universitas ataupun IKIP itu biasanya disebut juga sebagai lembaga pendidikan tenaga kependidikan atau LPTK ya. Nah, adik-adik nggak boleh percaya kalau misalnya ada yang bilang bisa ngeluarin ijazah keguruan kalau dia bukan perguruan tinggi ya, karena yang bisa mengeluarkan ijazah atau ijazah sarjana pendidikan guru atau SPD ya, sarjana pendidikan ataupun PPG itu hanya yang sudah terdaftar dan sudah diakreditasi oleh pemerintah. Dan ini berlaku untuk menjadi guru PAUD sampai guru SMA atau SMK. Ya, ini ya. Jadi adik-adik harus kuliah di tempat yang ada program studi pendidikan gurunya. Nah, terus adik-adik bukan cuma cukup melalui program sarjana kependidikan, tapi ada yang namanya program pendidikan profesi guru. Ya, nah ini biasanya harus lulus S1 dulu. Ya, harus lulus S1 dulu, lalu adik-adik kuliah lagi, ambil sertifikat pendidik. Oke. Nah, itu biasanya dia harus inline atau harus sejurusan. Misalnya adik-adik sekarang pendidikan IPA, nanti adik-adik ambil profesi pendidikan guru IPA. Ya, gitu. Jangan ambil yang PGSD, kecuali adik-adik mau mengajar di SD. Ya, gitu. Jadi karena nanti sertifikasinya itu khusus untuk mata pelajaran IPA. Nanti apa yang adik-adik pelajari itu untuk mengajar pelajaran IPA. Oke. Nah, adik-adik kurikulumnya di STKIP ini sudah sesuai dengan ini. Kenapa? Karena adik-adik STKIP sebagai lembaga pendidik tenaga kependidikan itu sudah mengembangkan kurikulumnya sesuai dengan ini. Biasanya adik-adik, semua materinya adik-adik itu melalui penelitian dengan ilmu pendidikan. Terus juga dosen-dosen tuh biasanya melakukan pengabdian kepada masyarakat dan adik-adik sebagai mahasiswa diajak untuk ikut program-program pengabdian kepada masyarakat. Ya, terus adik-adik kalau lihat di STKIP itu semua fasilitas dan sumber belajarnya, kalau adik-adik ke perpustakaan, ada lab micro teaching, ada ruang kelas, itu sudah didesain supaya adik-adik punya pemahaman tentang bagaimana sih menjadi guru. Oh, jadi guru tuh dalam kelas harus ada papan tulis, harus ada kursi. Oh, kalau di sekolah atau di lembaga pendidikan itu harus ada perpustakaan. Oh, buku-bukunya harus diupdate terus dan seterusnya, ya. Terus berikutnya lagi di situ ada PLP dan PPL. Kalau dulu itu S1 bisa disebut PPL, sekarang sudah tidak bisa karena dia sudah disebut sebagai PLP atau pengenalan lingkungan pendidikan. Lalu berikutnya dosen-dosennya adik-adik juga semuanya harus lulus S2 dan juga dosen adik-adik itu harus ikut sertifikasi dosen. Dan biasanya lembaga pendidik tenaga kependidikan itu punya sekolah laboratorium atau sekolah mitra. Contohnya kalau adik-adik lihat, oh kakak-kakak kelas saya praktek di SMP Karuni, oh kakak-kakak saya praktek di SMK 1 Kota Tambolaka, misalnya. Seperti itu. Ya, jadi STKIP sebagai lembaga pendidik juga harus punya mitra supaya bisa bekerja sama dan adik-adik bisa praktek di sana. Ya. Nah, buat apa sih supaya guru itu betul-betul mutunya terjamin dan melalui pendidikan yang panjang sehingga ketika adik-adik menjadi guru itu sudah siap ketika menghadapi siswa ya. Nah, di sini kalau adik-adik lihat pendidikan guru tadi harus lewat sarjana dan program PPG. Jadi kalau sarjana saja masih belum cukup ya. Jadi adik-adik harus bersemangat di kuliah lagi ya. Nah, di sini memang jadi pendidik profesional itu bukan cuma tahu bahasa Indonesia atau cuma tahu bahasa Sunda ya, adik-adik harus punya juga wawasan global. Makanya dalam kurikulumnya adik-adik itu adik-adik punya mata kuliah bahasa Inggris misalnya ya, atau perspektif global. Dan adik-adik harus juga mengembangkan selain ilmu pengetahuan, teknologi ya, tapi juga seni. Kenapa? Karena kita manusia itu
otaknya kiri dan kanan saling melengkapi ya. Sebelah sini yang otak sebelah kiri itu kognitif dan otak sebelah kanan itu yang art atau seni ya. Maka keduanya kita harus kembangkan di diri kita sebagai guru ya. Jadi mustahil kalau kita jadi guru bilang kita cukuplah tahu yang ada di Sumba aja, nggak bisa gitu ya. Jadi adik-adik kita semua harus terus membuka diri akan pengetahuan, akan bahasa asing, sehingga kita juga bisa terus ikut perkembangan zaman ya. Nah, adik-adik lihat di sini, nanti kalau adik-adik itu kuliah lagi atau adik-adik masih ingat dulu waktu masuk ke STKIP itu pasti ada seleksi kemampuan akademik. Ya, lalu yang kedua biasanya ada wawancara lanjutan atau mungkin langsung diterima bisa itu untuk menyeleksi minat, bakat, kepribadian dan kemantapan. Karena nggak semua orang ternyata punya panggilan atau punya komitmen untuk jadi guru. Kadang-kadang misalnya cuma kepaksa ya. Jadi adik-adik sekali lagi saya minta untuk merenungkan kembali apakah betul-betul ingin menjadi guru ya. Oke. Nah, adik-adik lihat di sini standar pendidikan guru ya, adik-adik yang sekarang lalui itu pasti ada standar kompetensi lulusannya, isinya, prosesnya, penilaiannya, standar pendidik dan tenaga kependidikan, dosen-dosennya ya, sarana prasarananya, pengelolaan dan pembiayaan ya. Contohnya nggak mungkin ada program studi pendidikan IPA kalau nggak ada laboratorium micro teaching, kalau nggak ada laboratorium IPA, kalau nggak ada laboratorium komputer, nggak ada dosennya, nggak mungkin. Ya, jadi adik-adik kuliah di STKIP itu sudah ada izinnya dan sudah diakreditasi sehingga ijazahnya adik-adik itu pasti aman. Ya, nah adik-adik lihat di sini standar kompetensi lulusan itu mengacu kepada kerangka kualifikasi nasional, di mana kalau adik-adik S1 pendidikan itu yang paling pertama adalah harus punya pemahaman akan peserta didik. Makanya tadi Angelina, Anita, Christina tadi bilang bahwa kita mesti fleksibel ngerti peserta didik ya, terus mesti ngerti kompetensi pembelajaran, tahu cara pakai metode pembelajaran, terus harus ngerti materi ya, terus harus punya sikap yang terbuka. Nah, ini semua langsung dijawab ya. Jadi adik-adik sebenarnya ketika menjadi guru itu bukan cuma adik-adik menguasai materi pendidikan IPA-nya aja, dari biologi, fisika, kimia, ya. Bukan cuma itu, tapi adik-adik juga harus mengerti peserta didiknya adik-adik, terus juga harus memahami bidang ilmunya adik-adik gitu. Ya. Nah, kalau adik-adik lihat di sini juga biasanya adik-adik itu mata kuliahnya itu harus mencakup tadi 4 tadi. Ya, 4 tadi yang ini di sini. Sorry. Ya, harus ada tentang kompetensi pemahaman peserta didik. Makanya kalau adik-adik lihat di mata kuliahnya adik-adik itu ada psikologi pendidikan, perkembangan anak, ya. Terus ada juga pedagogi, ada juga misalnya tentang biologi dasar, biologi lanjutan dan seterusnya. Jadi kenapa? Buat apa? Karena ini harus tercapai nih, harus mempersiapkan adik-adik untuk punya ini semua, ya. Berikutnya lagi sikap dan kepribadian, ya. Contohnya kenapa sih di STKIP harus pakai celana bahan, harus rambutnya tidak boleh diwarnai, kalau bicara harus santun. Kenapa adik-adik harus ikut organisasi kemahasiswaan? Ya karena kita mau adik-adik dipersiapkan menjadi guru itu yang punya kompetensi sikap dan kepribadian yang baik. Ya, nggak mungkin adik-adik bisa nanti menjadi guru yang ada berbicara di depan kelas kalau adik-adik selama kuliah aja nggak pernah presentasi. Adik-adik nggak tahu gimana bekerja dalam kelompok dan lain-lain. Ya, makanya semua proses kuliahnya adik-adik itu sudah dirancang, dipersiapkan untuk supaya adik-adik punya 4 kompetensi ini. Oke, boleh dicatat? Atau boleh di screenshot juga boleh. Kelihatan jelas ya? Jelas. Jelas, Bu. Ya, thank you. Oke. Nah, berikutnya lagi adalah bagaimana karakteristik proses pembelajarannya adik-adik ya. Ketika adik-adik belajar menjadi guru itu harus melalui proses pembelajaran yang seperti ini. Diharapkan melalui kuliah-kuliah kita juga interaktif. Adik-adik boleh menjawab, boleh bertanya, harus holistik, harus integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, inovatif, dan berpusat kepada mahasiswa. Ya, maka dari itu adik-adik harus
juga terbuka sama dosennya, misalnya Bu yang ini terlalu susah, kenapa terlalu susah misalnya ya, nanti dibantu gitu ya. Tapi kalau adik-adik diem aja, nggak tahu susahnya di mana gitu ya. Kalau adik-adik merasa kesulitan, tanya. Tapi kalau adik-adik nggak berusaha juga ya jangan ya. Jadi adik-adik ketika bertanya itu harus memang sudah mencoba dulu supaya ketika adik-adik kuliah itu sudah punya gambaran apa sih yang mau didiskusikan ya. Jangan sampai adik-adik datang belum baca materinya langsung kuliah ya bingung ya. Tadi Ibu Melisa ngomong apa ya? Nah gitu. Jadi adik-adik juga kita harus bekerja sama dalam kuliah, dalam artian ketika diberikan materi, adik-adik juga harus baca dulu supaya ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul dan itu bisa didiskusikan ketika kuliah, gitu. Ya. Nah, adik-adik lihat di sini dosen, ya itu sebagai contoh dan begitu juga adik-adik itu nanti akan menjadi contoh untuk siswa-siswinya ya seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Christina, oleh Angelina ya dan teman-teman yang lainnya ya. Nah, adik-adik selain kuliah, adik-adik juga punya hak untuk diberikan responsi atau tutorial atau konsultasi. Jadi kalau adik-adik nggak ngerti, tanya ya. Terus adik-adik juga punya kesempatan untuk dapat seminar, untuk dapat remedial, untuk dapat praktikum juga ya. Tuh. Nah, kalau adik-adik S1, ya S1, adik-adik tuh punya kesempatan 2 kali praktek. Yang pertama adalah pembelajaran micro teaching. Yang kedua adalah PLP. Ya. Nah, PLP ini kalau micro teaching itu adik-adik belajar merencanakan buat RPP dibimbing oleh dosen, praktek di laboratorium micro teaching. Udah pernah ke sana lab mikro? Karena ya. Ya. Nah, nanti akan diberikan penilaian dan umpan balik oleh dosen. Ya, itu ada di semester 5 biasanya. Ya. Terus berikutnya lagi adalah pembelajaran mikro itu 2 SKS. Kalau adik-adik lihat di kurikulumnya adik-adik, micro teaching itu 2 SKS. Berikutnya adalah PLP. PLP itu singkatan dari apa sih? PLP itu adalah pengenalan lapangan lembaga pendidikan ya. Jadi di sini adik-adik akan rencanakan kegiatan bersama dosen pembimbing dan guru pamong. Atau dikenal dulu PPL namanya. Terus adik-adik pergi ke sekolah laboratorium, mengamati di sana, lalu melaporkan kembali hasil pengamatannya. Nah, nanti selama adik-adik mengamati, adik-adik diberikan penilaian, umpan balik ya, dan juga diberikan SKS 4 SKS. Nah, itu yang adik-adik akan lakukan. Dan yang terakhir, sebelum selesai, adik-adik harus melakukan deskripsi saintifik ya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir atau karya ilmiah ya, dan harus dipublish di halaman perguruan tinggi. Jadi adik-adik nanti kalau skripsi itu harus nanti dipublikasikan di jurnal ilmiah atau di internet sesuai dengan ketentuan dari perguruan tinggi. Tuh. Ya. Nah, nanti adik-adik kalau sudah lulus, nanti akan dapat gelar sarjana pendidikan. Ya. Oke, nah itu ya. Jadi adik-adik prosesnya sekarang itu untuk mencapai dulu sampai ke S1 atau sarjana pendidikan. Nah, kalau sudah selesai S1, ya, kalau sudah selesai S1, itu nanti adik-adik akan masuk ke PPG ya, di sini PPG, sorry, ya, ini dia PPG. Oke, ini ya pendidikan PPG itu setelah lulus S1 dulu baru ambil PPG ya. Nah di sini kalau PPG itu baru bisa dibilang guru profesional. Dan di dalamnya isinya tuh apa sih? Kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, profesional, dan kompetensi sosial. Dan di sini adik-adik lihat bahwa isinya itu dia harus selalu mencakup 4 kompetensi ini. Ya, adik-adik, ini ya, baca ya. Kalau sudah kriteria minimal pelaksanaan pembelajaran PPG itu lulusannya disebut guru profesional. Kalau baru S1, dia hanya baru sarjana pendidikan guru. Oke.
Nah, apa aja sih yang akan adik-adik pelajari selama di PPG ya? Yang pastinya itu adalah materinya lebih mendalam lagi. Kalau misalnya adik-adik pendidikan guru IPA, maka materi tentang IPA-nya itu dia akan lebih mendalam lagi. Terus harus ada lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran, harus ada praktik pembelajaran dengan teman sejawat, ya, harus ada PPL, dan juga harus ada pengayaan dan remediasi. Ya, kalau adik-adik tahu, mungkin kakak-kakaknya dulu pernah PPL di sekolah. Nah, itu biasanya dilaksanakan di sekolah laboratorium. Oke. Nah, terus berikutnya lagi harus ada dinilai oleh dosen yang bersertifikat pendidik atau guru pamongnya harus sudah tersertifikasi. Ya, jadi baik gurunya maupun dosennya itu harus sudah tersertifikasi. Oke. Nah, di dalam PPL itu apa aja sih yang dilihat? Yang pertama adalah orientasi dan adaptasi. Terus adik-adik akan berdiskusi tentang revisi perangkat pembelajaran dari guru pamong, praktek, PTK atau penelitian tindakan kelas, dan juga tugas-tugas profesi guru yang lain. Nah, jadi adik-adik sekali lagi untuk ikut PPG harus lulus apa dulu? Sarjana pendidikan. Ya. Terus baru bisa ambil PPG. Kalau yang kejuruan gimana, Bu? Nah, kalau yang kejuruan nanti adik-adik akan masuk LPTK yang ada kejuruannya, nanti baru dipilih jurusannya yang tentang guru produktif atau sesuai dengan kejuruannya. Begitu, ya. Nah, di sini adik-adik akan diberikan penguatan kompetensi pedagogik dan profesional. Oke. Tuh ya, jadi ketika adik-adik lulus S1, ingat ya, belum selesai untuk menjadi guru profesional harus ambil PPG. Oke. Tuh. Nah, ambil PPG tuh kapan sih, Bu? Ya, kapan kita bisa ambil PPG? Ya, oke. Saya kasih lihat yang berikutnya. Oke, PPG itu kalau adik-adik lihat di materi yang di Permendikbud 38 tahun 2020, sudah lihat? Ya. Di situ dibilang adik-adik bisa ambil PPG sebelum ngajar atau sesudah ngajar. Ya, jadi adik-adik selama jadi guru, adik-adik juga bisa tetap kuliah PPG. Caranya gimana? Ya. Caranya adalah yang pertama, adik-adik ikut PPG-nya. Nah, tapi kalau misalnya adik-adik adalah guru PNS ataupun guru swasta, nanti adik-adik akan melalui perjanjian kerja atau kesepakatan kerja. Jadi adik-adik seperti cuti kerjanya dan adik-adik ikut kuliah. Tuh, ya. Nah, nanti adik-adik akan jadi mahasiswa lagi ya kalau misalnya udah jadi guru tapi misalnya belum waktu selesai S1 ngajar dulu nih karena belum punya uang, cari uang dulu baru nanti adik-adik ambil PPG-nya. Itu juga boleh ya. Nah, kalau adik-adik udah jadi guru, PPL-nya bukan di sekolah lab, tapi di sekolahnya adik-adik. Jadi adik-adik pergi kuliah, terus nanti kembali lagi ke sekolah tempat mengajar, terus praktik di situ. Ya, tapi bisa nggak, Bu? Kalau misalnya saya praktiknya di Jawa, di sekolah lain, bisa saja. Ya, tapi kalau adik-adik mau kuliahnya kembali lagi ke tempat sekolahnya itu, misalnya adik-adik di SD Balilora nih, terus adik-adik ambil PPG, kuliah misalnya di Surabaya. Nanti waktu PPL, adik-adik kembali lagi ke Balilora dan praktek di situ. Gitu. Ya, jadi nanti tetap ada bimbingan dari dosen, tetap ada bimbingan dari guru pamong. Oke, seperti itu. Ya. Nah, nanti adik-adik ketika melakukan sertifikasi selama menjadi guru, pasti nanti akan selalu dinilai oleh dinas, oleh lembaga penjaminan mutu pendidikan atau LPMP. Nah, kenapa sih? Tujuannya adalah adik-adik selalu diperbaharui kompetensinya. Nah, jadi bukan cuma puas hanya dengan menjadi guru saja, tapi adik-adik terus mengupdate kompetensinya. Itu
ya. Nanti adik-adik bisa baca kembali di sini materinya, ini peraturannya. Jadi ini berlaku untuk seluruh Indonesia. Ya, kalau adik-adik mau jadi guru di Sumba, jadi guru di manapun itu, adik-adik pasti sama harus melalui. Oke. Nah, saya rasa cukup untuk materinya atau inti-intinya. Jadi kalau adik-adik simpulkan, yang pertama adik-adik harus melalui kuliah sarjana S1 ya 4 tahun. Terus adik-adik harus ambil lagi PPG. Itu biasanya rata-rata 2 tahun ya. Tapi kalau adik-adik mau ngajar dulu, boleh ngajar dulu. Setelah 5 tahun, nanti adik-adik ikut PPG 6 bulan, terus praktek mengajar kembali lagi ke sekolahnya. Ya, oke. Nah, silakan kalau ada yang mau bertanya atau ada yang mau berdiskusi. Wah. Jadi bertanya, Bu. Ya, silakan. Kepanjangan dari PPG itu apa, Ibu? Oke, ada yang bisa bantu? Apa itu kepanjangan dari PPG? PPG, Bu. Ya, PPG. Itu singkatan dari Ada yang tahu? Kepanjangan dari PPG, Ibu. Ya, ada teman-temannya yang bisa bantu jawab. Silakan. Silakan teman yang lain bisa bantu jawab. Dari tadi sudah sih, mungkin terlambat tadi bergabungnya. PPG. Saya, Bu. Ya, terima kasih. PPG itu pendidikan profesi guru. Oke, terima kasih Erniati ya. PPG pendidikan profesi guru. Oke, ada lagi yang mau tanya yang lain? Mungkin mikrofonnya bisa dimatikan dulu yang bersamaan, yang dalam satu ruangan. Halo, Ibu. Ya, silakan. Pertanyaan dari saya, kenapa kita harus mengikuti PPG? Kenapa tidak kalau sudah PPL kan kalau sudah PPL dengan SPS kan itu kan sudah selesai kan? Kenapa kita harus PPG lagi? Itu aja. Ya. Kalau dimatikan dulu mikrofonnya, soalnya suaranya berdenging ya. Terima kasih, Octavianus. Ada teman-teman yang lain yang mau bantu menjawab? Bagus sekali pertanyaannya. Kenapa kita harus PPG lagi ya? Padahal kita di S1 aja udah SPS, kita udah PPL. Kenapa ya? Yuliana mau jawab? Ya, Ibu. Ya. Ada mau bantu jawab? Dari saya, Bu. Mana nih? Siapa nih yang jawab? Oh, Rosalia. Ya, silakan Rosalia. Tujuan dari PPG atau program pendidikan profesi guru itu diharapkan memiliki kompetensi dan profesionalisme guru benar-benar lebih terjamin dengan menjalani masa pendidikan selama 2 semester atau 1 tahun. Oke, terima kasih Rosalia ya. Nah, Asteria, Ibu. Oh, siapa namanya? Asteria. Oh, oke, Asteria, sorry. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain yang mau menjawab? Dan Siana mau menjawab? Ya, silakan. Untuk menjadi gimana bertanya? Coba ulang deh bertanya. Kenapa kita harus ikut PPG? Kenapa nggak lulus S1 itu jadi guru profesional? Untuk mengikut ini PPG ini tujuannya dapat meningkatkan kemampuan dalam memilih dan menguasai bahan ajar, mengembangkan proses belajar mengajar. Mungkin hanya itu dari saya, Ibu. Oke, terima kasih Rensiana dan Asteria ya. Oke, Ibu, share screen lagi ya. Jadi kita kembali lagi ke undang-undangnya. Jadi ini peraturan
nasional untuk menjadi guru dan dosen itu guru dan dosen adalah pendidikan profesional. Pendidik profesional, ya satu pendidik profesional. Tapi kata profesional sendiri berbicara tentang harus melalui pendidikan profesi. Ya, jadi nggak bisa hanya sarjana saja. Karena sarjana itu bukan pendidikan profesi. Kalau dalam struktur KKNI atau kerangka kurikulum nasional, kualifikasi nasional itu sarjana dia hanya KKNI level 6. Belum profesional. Kalau profesional itu KKNI level 7. Oke. Nah, kalau adik-adik lihat profesional, ya kita lihat ya. Profesional, ya. Profesional itu dia harus melalui sertifikasi, ya. Harus melalui sertifikasi pendidik, ya. Nah, harus ada bukti formalnya. Bukti formalnya dari mana? Ya, bukti ya pendidikan, ya profesionalnya dari mana? Harus ikut pendidikan profesi. Makanya tadi pertanyaannya bagus sekali ya. Kenapa kita nggak cukup dengan sarjana aja? Karena pendidikan profesi itu, karena sarjana itu bukan pendidikan profesi. Kalau pendidikan profesi yaitu setelah sarjana, ya begitu. Kenapa? Karena harus lebih diuji lagi, sama seperti dokter. Ya, dokter itu kuliah sarjana kedokteran 4 tahun, tapi belum bisa meriksa orang, belum bisa kasih resep, karena dia harus ikut pendidikan profesi kedokteran dulu supaya ada gelarnya DR di depan, sudah melalui proses pendidikan praktek berkali-kali supaya bisa jadi dokter yang profesional dalam artian bisa tahu yang cocok untuk penyakit ini, yang cocok untuk ini dengan banyak praktek. Nah, kalau S1 banyak praktek betul. Di STKIP udah ada micro teaching, udah ada SPS, udah ada PLP, betul ya. Tapi itu aja belum cukup karena itu kan prakteknya tapi masih jadi mahasiswa. Coba adik-adik kalau jadi praktek jadi guru sendiri di dalam kelas. Ya. Bagaimana kalau nggak ada guru pamongnya, nggak ada dosennya? Adik-adik harus putuskan sendiri di dalam kelas. Nah, itu proses setelah adik-adik menjadi guru dan adik-adik ikut pendidikan profesi guru. Ya, begitu. Makanya sebenarnya pendidikan profesi ini tidak bisa langsung saja. Ya, jadi biasanya adik-adik harus praktek dulu ngajar, baru adik-adik bisa ikut pendidikan profesi guru. Nah, ini saya bagikan lagi yang tadi. Adik-adik sudah ada juga di grup WhatsApp-nya. Ini nanti bisa dibaca lagi. Permenristek-Dikti 55 tahun 2017 ya. Pendidikan profesi ini ya. Ya, pendidikan profesi guru ini dia setelah sarjana. Ya, setelah sarjana nanti adik-adik kuliah lagi dan baru bisa dapat sertifikat pendidik. Kalau adik-adik nggak kuliah lagi, itu nggak bisa. Ya, tapi bedanya adalah kalau adik-adik sudah jadi guru, kuliahnya lebih singkat karena sudah praktek. Tapi kalau adik-adik baru lulus S1 terus langsung ambil PPG itu biasanya 2 tahun. Tapi kalau misalnya adik-adik udah ngajar dulu selama 5 tahun, itu biasanya PPG-nya itu cuma 1 semester, terus habis itu 1 semesternya lagi adalah PPL di sekolah gitu. Tuh, gitu ya. Kalau secara mampu atau enggak setelah lulus S1 pasti mampu ya, pasti mampu, tapi untuk jadi guru profesional harus diuji lagi. Ya, harus diuji lagi dengan program pendidikan profesi guru. Nah, peraturan ini berlaku nasional di seluruh Indonesia. Kalau di Inggris gimana, Bu? Beda lagi. Di Amerika gimana, Bu? Beda lagi. Ya, jadi kalau adik-adik mau jadi guru di Indonesia harus ikut peraturan ini. Ya. Kalau adik-adik mau jadi guru di Singapura beda lagi peraturannya. Ya, pastinya ada pendidikan profesinya juga gitu, dan biasanya adik-adik harus praktek dulu jadi guru beberapa tahun baru bisa ikut PPG ini. Ya, jadi siap kuliah lagi ya. Oke, terima kasih.
pertanyaannya bagus-bagus. Oke, ada lagi yang mau tanya yang lain? Ya, terima kasih buat adik-adik yang sudah tulis namanya untuk absensinya. Oke, kalau nggak ada, ya, kalau nggak ada, adik-adik, untuk kuliahnya hari ini cukup dulu. Jadi adik-adik punya tugas adalah menulis, ya, bagaimana proses adik-adik bisa menjadi guru profesional. Tadi saya sudah sebutkan secara lisan, ya, tapi yang saya mau adalah adik-adik menuliskan sendiri. Boleh tulis tantangan, boleh diketik, ya, nanti bisa diupload di Google Classroom-nya, nanti saya buatkan tugasnya. Jangan lupa untuk adik-adik yang dari kelas A dan kelas B, silakan bergabung di link masing-masing. Ya, jadi nanti adik-adik yang kelas A bergabung di classroom-nya A, yang B bergabung di classroom-nya B. Silakan ketua kelasnya boleh japri sama saya untuk daftar nama anak-anak dari IPA A dan IPA B. Begitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya rasa kuliahnya hari ini cukup dan saya akan berikan rekamannya di grup WhatsApp-nya supaya adik-adik bisa ikuti bagi yang tadi ketinggalan atau terlempar dari ruang ruang Zoom-nya gitu.